Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Gunawan, NIM 24 10 11 40 23 41. Saya dari kelas 04 TPLP 016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan dari fase 1 sampai fase 3. Fase 1, analisis konseptual dan normalisasi data. Yang pertama, deskripsi proses bisnis. Sistem informasi perpustakaan dirancang untuk mengotomatisasi pencatatan sirkulasi peminjaman dan pengembalian koleksi buku. Sistem ini melibatkan 4 komponen utama, yaitu anggota, buku, petugas, dan transaksi peminjaman. Anggota yang terdaftar dapat memilih satu atau beberapa buku sekaligus dalam satu kali transaksi peminjaman. Setiap transaksi diproses dan diawasi oleh petugas yang terjadwal guna menjamin akuntabilitas data sirkulasi. Selanjutnya, aturan bisnis atau business rules. 1. Setiap pengunjung wajib terdaftar sebagai anggota sebelum berhak melakukan peminjaman buku. 2. Satu transaksi peminjaman dapat memuat lebih dari satu judul buku yang berbeda dalam satu nota transaksi. 3. Batas maksimal durasi peminjaman buku adalah 7 hari kalender. Jika realisasi pengembalian melewati batas tersebut, sistem secara otomatis menghitung akumulasi denda per hari keterlambatan. Selanjutnya, tahapan normalisasi. Proses perancangan tabel dilakukan melalui 3 tahapan. Normalisasi untuk menghindari anomali data atau insert, update, delete anomalies. Tahap pertama atau 1NF dilakukan dengan memisahkan nilai-nilai huruf berulang sehingga setiap atribut memiliki nilai tunggal atau atomik. Tahap kedua, 2NF, dilakukan dengan memastikan seluruh atribut non-key memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Tahap ketiga atau 3NF, menyelesaikan masalah ketergantungan transitif, sehingga terbentuk 6 entitas yang terisolasi secara logis: kategori, petugas, anggota, buku, peminjaman, dan data peminjaman. Selanjutnya kita masuk ke fase 2, desain fisik dan kamus data atau data dictionary. Di sini kita melihat tabel kamus data struktur master. Yang pertama itu ada nama tabelnya, kita punya 3 di sini. Yang pertama kategori, yang kedua petugas, dan yang terakhir anggota. Di sini kita juga punya nama kolomnya. Kolom kategori itu ada ID kategori, nama kategori. Di kolom kedua itu ada kolom petugas. Yang pertama ID petugas, nama petugas, username, dan password. Di kolom anggota ada ID anggota, nama anggota, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Tipe datanya untuk kategori itu ada IN dan varchar 30. Tipe data untuk petugas itu ada varchar 10, varchar 50, varchar 25, dan varchar 64. Tipe data untuk anggota itu ada varchar 10, varchar 50, enum, LP, X, dan juga varchar 15. Lalu ada constraint untuk kategori itu ada PK, auto ins, not, dan not full. Selanjutnya constraint untuk petugas ada PK, not null, not null unique, dan juga not null. Untuk constraint anggota kita ada PK, not null, not null, not null, dan not null. Selanjutnya kita ada keterangan. Keterangan itu kita dibagi menjadi 3. Yang pertama ada keterangan kategori, ID unik kategori, kelompok jenis buku. Yang kedua ada keterangan petugas. Yang pertama ada ID unik petugas, nama lengkap staf, identitas login. Selanjutnya dan sandi HESA 256. Selanjutnya keterangan untuk anggota.
Yang pertama ada ID unik anggota, nama lengkap anggota, laki-laki atau perempuan, domisili lengkap, dan nomor telepon aktif. Selanjutnya di sini kita ada kamus data struktur transaksinya. Di sini kita punya tabel 3. Yang pertama ada buku peminjaman dan detail peminjaman. Di sini kita punya kolom bukunya terdiri dari ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, ID kategori, dan stok. Selanjutnya untuk peminjaman itu ada ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal realisasi kembali, denda, ID anggota, dan ID petugas. Untuk detail peminjamannya ada ID peminjaman, ID buku, dan jumlah. Untuk tipe data dari buku itu ada varchar 10, varchar 100, varchar 50, varchar 50, year, INT, dan INT. Untuk tipe data peminjaman ada varchar 15, ada date lagi, dan lagi. Lalu ada desimal 10,2, varchar 10, dan varchar 10. Untuk tipe data detail peminjaman ada varchar 15, varchar 10, dan in. Lalu di sini ada constraint. Untuk buku ada PK, not null, not null, not null, not null, FK, dan not null. Untuk constraint peminjaman ada PK, not null, not null, default null, default 0.00, FK, dan juga FK. Lalu untuk constraint detail peminjaman ada PK, FK, PK, FK, dan not null. Dan di sini ada keterangan dari buku, ID katalog buku, judul lengkap buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun publikasi, relasi tabel kategori, sisa stok fisik di rak, nomor nota, dan keterangannya ada untuk peminjaman ada nomor nota transaksi, tanggal awal transaksi, batas tanggal kembali, realisasi pengembalian, total nilai denda, relasi ke tabel anggota, dan relasi ke tabel petugas. Untuk detail peminjamannya ada composite key peminjaman, composite key buku, jumlah unit dipinjam. Di sini kita masuk ke fase 3-nya untuk implementasi script SQL dan query agregasi. Di sini struktur data definition language atau DDL. Yang pertama itu ada create database, UAS perpustakaan, use UAS perpustakaan. Di sini juga ada tabel kategori, create table kategori, ID kategori, in auto increment primary key, nama kategori, varchar 50 not null, terus table anggota, create table anggota, ID anggota, in auto increment primary key, nama varchar 100 not null, email varchar 100 unique, telepon varchar 15. Lalu di sini ada tabel petugas, create table petugas, ID petugas, in auto increment primary key, nama varchar 100 not null, username varchar 50 not null unique. Dan di sini untuk keseluruhannya itu hasil query menunjukkan bahwa proses penyaringan data menggunakan klausa where berjalan dengan baik. Seluruh anggota yang ditampilkan memiliki nilai aktif pada kolom status keanggotaan, sedangkan anggota yang memiliki status selain aktif tidak akan ditampilkan. Query ini sangat bermanfaat dalam pengelolaan perpustakaan karena petugas dapat dengan cepat mengetahui anggota yang masih dapat melakukan transaksi peminjaman buku tanpa harus memeriksa seluruh data anggota. Di sini kita masuk ke injeksi data manipulation language. Ya, di sini kita ada DAM data untuk table kategori 15 baris, insert, info, kategori, nama kategori, values, teknologi, sains, fiksi, sejarah, filsafat, komik, biografi, sastra,
agama, psikologi, ekonomi, hukum, seni, kesehatan, dan politik. Ya, di sini kita ada aktif Siti Aminah, siti@gmail.com 0812 34567891. Aktif Ahmad Dhani, ahmad.gmail.com 0812 34567892. Aktif Dewi Lestari, dewi@gmail.com 0812 34567893. Aktif Eko Prasetyo, eko.gmail.com 0812 34567894. Non-aktif Fajar Sidik, fajar.gmail.com 0812 34567895. Aktif Gita Gutawa, gita@gmail.com 0812 34567896. Aktif Hendra Wijaya, hendra@gmail.com 0812 34567897. Aktif Indah Permata, indah@gmail.com 0812 34567898. Aktif. Lalu Joko Widodo, joko@gmail.com 0812 34567899. Aktif. Kevin Sanjaya, kevin@gmail.com 0812 34567900. Aktif. Larasati Putri, laras@gmail.com 0812 34567901. Aktif. Rizky, rizky@gmail.com 0812 34567902. Aktif. Nadia Vega, nadia@gmail.com 0812 34567903. Non aktif. Oke Setiana, ya di sini juga ada data untuk tabel petugas 15 baris. Insert info petugas, nama, username, jabatan, values, staf Adi Perpus, kepala perpustakaan, staf Bella Perpus, admin utama, staf Cici Perpus, staf sirkulasi, staf Dodi Perpus, staf sirkulasi, staf Elsa Perpus, staf pengadaan, staf Fahri Perpus, staf sirkulasi, staf Gani Perpus, staf IT, staf Hana Perpus, admin utama, staf Irma Perpus, staf sirkulasi, staf Jaka Perpus, staf sirkulasi, staf Kiki Perpus, staf sirkulasi, staf Lulu Perpus, staf sirkulasi, staf Mira Perpus, staf sirkulasi, staf Nono Perpus, staf sirkulasi, staf Pipit Perpus, dan staf sirkulasi. Ya, di sini untuk keseluruhannya, hasil implementasi menunjukkan bahwa inner join berhasil menghubungkan tabel buku dan kategori berdasarkan atribut ID kategori. Dengan adanya relasi tersebut, pengguna tidak perlu menyimpan nama kategori secara berulang pada tabel buku. Sistem cukup menyimpan ID kategori, sedangkan nama kategori akan ditampilkan melalui proses join ketika diperlukan. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan normalisasi database, sehingga dapat mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi informasi. Selanjutnya, hak akses DCL. Di sini kita ada membuat user khusus admin perpustakaan, create user, admin perpus, localhost, identified by password perpus 123. Yang kedua, memberikan hak akses penuh untuk DDL dan DML ke database perpustakaan, grant all privilege on UAS perpustakaan, ID, admin perpus, localhost, dan yang terakhir ada refresh hak akses browser plus privilege. Ya, di sini untuk penjelasannya, implementasi DCL berhasil membuat pengguna baru dengan nama admin perpus dan memberikan hak akses penuh terhadap database UAS perpustakaan. Dengan adanya hak akses tersebut, pengguna dapat melakukan pengelolaan database seperti membuat tabel, menambah data, mengubah data, dan menghapus data, serta menjalankan berbagai query SQL.
Penerapan DCL sangat penting dalam sistem informasi karena membantu membatasi akses pengguna sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, sehingga keamanan dan integritas data dapat terjaga. Selanjutnya, mesin ekstraksi analitik query lanjut. A. 5 query select menampilkan kombinasi data spesifik. Ya, di sini kita mempunyai data untuk Budi Santoso, budi@gmail.com aktif. Siti Aminah, siti@gmail.com aktif. Ahmad Dhani, ahmad.gmail.com aktif. Dewi Lestari, dewi@gmail.com aktif. Fajar Sidik, fajar@gmail.com aktif. Gita Gutawa, gita@gmail.com aktif. Hendra Wijaya, hendra@gmail.com aktif. Indah Permata, indah@gmail.com aktif. Joko Widodo, joko@gmail.com aktif. Kevin Sanjaya, kevin@gmail.com aktif. Larasati Putri, laras@gmail.com aktif. M. Rizky, rizky@gmail.com aktif. Oki Setiana, oki@gmail.com aktif. Di sini kita ada 5 query join untuk menghubungkan antar tabel relasional. Ya, di sini ada judul belajar MySQL dasar, fisika kuantum, Laskar Pelangi, sejarah Nusantara, dunia Shopee, One Piece Vol 100, biografi Bung Karno, bumi manusia, tafsir Al-Quran, logika berpikir, makroekonomi, pengantar hukum, seni rupa modern, gaya hidup sehat, dan dinamika politik. Di sini kita juga ada pengarangnya, ada Raharjo, Dr. Supardi, Andrea Hirata, Prof. Habib, Josephine Garder, Eiichiro Oda, Cindy Adams, Pramudia Anantatur, Quraish Shihab, Keraf, Sadono Sukirno, Sudikno, Sudamaji, Dr. Jono, dan Surbakti. Di sini untuk nama kategorinya ada teknologi, sains, fiksi, sejarah, filsafat, komik, biografi, sastra, agama, filsafat, ekonomi, hukum, seni, keselamatan, dan politik. Untuk query agregat atau kalkulus matematis, ada sum menghitung total pendapatan uang denda dari pengembalian buku, select sum atau denda, as total penerimaan denda from pengembalian. Dan di sini juga ada count menghitung jumlah total anggota terdaftar, select count as total anggota from anggota. Selanjutnya juga ada average menghitung rata-rata stok buku yang dimiliki perpustakaan, select average atau stok as rata-rata stok from buku. Dan di sini juga ada average menghitung rata-rata stok buku yang dimiliki perpustakaan, select average stok as rata-rata stok from buku. Dan di sini kita ada max mengetahui nominal denda tertinggi yang pernah tercatat, select max atau denda as denda tertinggi from pengembalian. Selanjutnya juga ada NIM mengetahui tahun terbit buku paling tua di perpustakaan, select min tahun terbit as buku tertua from buku. Dan di sini ada 5 SQL function atau logika dan manipulasi fungsi bawah. Di sini kita ada table untuk petugas kapitalnya, ada staff Adi, staff Bella, staff Cici, staff Dodi, staff Elsa, staff Fahri, staff Gani, staff Hana, staff Irma, staff Jaka, staff Kiki, staff Lulu, staff Mira, staff Nono, dan staff Pipit. Di sini untuk jabatannya adalah staf Adi, Kepala Perpustakaan, staf Bella, Admin Utama, staf Cici, staf Sirkulasi, staf Dodi, staf Sirkulasi, staf Elsa, staf Pengadaan, staf Fahri, staf Sirkulasi, staf Gani, staf IT, staf Hana, Admin Utama, staf Irma, staf Sirkulasi, staf Jaka, staf Sirkulasi,
staf Kiki, staf sirkulasi, staf Lulu, staf sirkulasi, staf Mira, staf sirkulasi, staf Nono, staf sirkulasi, dan staf Pipit, staf sirkulasi. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.